Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firliana Wayuningsi dari Fakultas Hukum, Prodi S1 Ilmu Hukum, akan menyampaikan sebuah narasi dengan tema pembunuhan anak di bawah umur. Seorang anak memiliki hak yang sama di mata hukum, termasuk seorang Angelin. Pada tanggal 10 Juni 2015, ditemukan seorang anak dengan jasad yang ditemukan luka-luka kekerasan berupa memar bagian wajah, leher, serta anggota gerak atas bawah lainnya. Yap, dia adalah Angelin, gadis yang lahir pada tanggal 19 Mei 2007 dari pasangan Ibu Hamidah dan Bapak Ahmad Rosyidi. Angelin ialah putri kedua dari 3 bersaudara. Ibu kandung Angelin yang bernama Hamidah, seorang pembantu rumah tangga, menikah dengan Bapak Ahmad Rosyidi, seorang pekerja buruh bangunan yang bekerja di Bali. Sayangnya pernikahan mereka kandas, sehingga pada saat Ibu Hamidah melahirkan Angelin tidak bisa membayar biaya persalinan. Pada saat itu, Hamidah dipertemukan dengan Margaret Christina Megawe yang menawarkan bantuan melunasi biaya sekaligus mengadopsi anaknya yang bernama Angelin. Mereka pun membuat perjanjian di Notaris Anne Wibowo. Dalam akte perjanjian disebutkan bahwa jika Angelin meninggal, maka hak waris akan menjadi milik ahli waris Margaret. Angelin diterima di keluarga besar dan diperlakukan baik oleh Margaret seperti anak kandung lainnya. Namun di tahun-tahun terakhirnya, Angelin mengalami kekerasan fisik maupun secara mental. Angelin dilaporkan hilang oleh keluarganya pada 16 Mei dari kediaman rumah Margaret Christina di Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar, Bali. Namun, pihak keluarga tidak melaporkan hilangnya Angelin ke polisi. Sehari setelahnya, keluarga Margaret malah membuat pengumuman dalam Facebook. Lalu simpati dan dukungan netizen banjir pada Angelin dan keluarga. Seiring penyelidikan kasus Angelin, polisi menemukan kejanggalan. Pasalnya, polisi, LSM, dan 2 menteri ingin mengetahui lebih jelas kasus Angelin ini, malah diusir oleh Ibu Margaret selaku ibu angkat Angelin. Sang ibu terkesan menutupi keberadaan Angelin berada. Pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015, jasadnya dalam kondisi membusuk di bawah pohon pisang ditutup sampah. Angelin dikubur di lubang dengan kedalaman 50 cm di dekat kandang ayam. Polisi kemudian memeriksa 7 saksi penghuni rumah, termasuk Margaret, 2 anaknya, dan pembantu bernama Agustinus Tai Hamdani. Tersangka mengakui bahwa motifnya membunuh Angelin supaya upaya pencabulan dan pelecehan seksual yang dia lakukan tidak terbongkar oleh siapapun. Agus yang didampingi oleh penyidiknya mengaku kalau dirinya dibayar untuk membunuh Angelin oleh Margaret. Pada tanggal 28 Juni 2015, Margaret diduga sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Angelin dengan motif untuk menguasai harta warisan bocah itu. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2T, P2A, Kota Denpasar menduga kasus Angelin ini disebabkan oleh pembagian harta warisan yang tidak merata oleh suami Margaret, yakni Douglas Cardordu, warga negara Amerika Serikat. Disinilah timbul pertanyaan mendasar terkait hak Douglas memiliki lahan dan properti di Indonesia yang sebenarnya dilarang dalam hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria mengatur larangan kepemilikan tanah dan hak guna bangunan oleh warga negara asing. Dan diketahui hingga kini Douglas, sang suami, tidak pernah mengubah status kewarganegaraannya menjadi warga Indonesia.
Pada 22 Oktober 2015, pada sidang tersebut, jaksa menyebutkan jika Margaret menyuruh Agustinus untuk mengubur jasad Angeline dengan iming-iming uang. Margaret pula menyuruh Agustinus untuk menyalakan rokok dan menyedotkannya ke tubuh Angeline. Atas kasus ini, Agus divonis 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Hakim juga memutuskan perbuatan Agustinus melanggar pasal 340 KUHP, pasal 56 KUHP tentang membantu pembunuhan berencana, dan pasal 181 KUHP tentang berperan serta ikut melakukan penguburan jenazah korban. Selang beberapa hari, hakim memvonis Margaret dihukum penjara seumur hidup. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana dan pasal 17(1) JO, pasal 78 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim juga menyatakan dia terbukti melanggar pasal 76B JO, pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 atau 2014 serta pasal 76A huruf A JO, pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 atau 2014.